Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini menjadi pagi yang luar biasa untuk bersuka cita, karena kita sudah melewati banyak cerita indah di hari kemarin. Saat ini kita akan membaca akan firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Tak hentinya syukur ini kami naikkan ke hadirat-Mu, karena hanya Engkau satu-satunya pribadi yang memberi hidup ini. Saat ini kami mau lebih lagi dibentuk lewat firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan hati kami, agar kami semakin rindu dan haus lagi akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-19 yang bunyinya demikian. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kata berhala yang terdapat dalam ayat 16 ini menggunakan kata Ibrani, pesel, yang mengacu pada patung berhala terbuat dari kayu atau batu yang diukir. Sedangkan dalam Alkitab New International Version memakai kata idol, yang dalam bahasa Yunaninya disebut eidolon, yang dapat berarti patung atau rupa-rupa yang disembah atau diidolakan. Pada hakikatnya, berhala merupakan suatu istilah hinaan yang mengungkapkan asal-usulnya dalam pengertian ilah-ilah yang disembah bangsa-bangsa lain di luar Israel. Dan juga dalam pengertian asal-usul bahannya yang merupakan buatan tangan Tuhan seperti patung pahatan atau ukiran maupun patung dari logam, tuangan, dan berupa lukisan. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, ini telah terbukti bahwa sebelum mereka tiba di negeri yang dijanjikan itu, sudah ada kelakuan busuk dengan membuat patung berhala berupa anak lembu emas saat mereka dalam kegelisahan menunggu kembalinya Musa dari Gunung Sinai untuk menerima hukum Allah dalam Keluaran 32. Bahkan ketika mereka hampir tiba di tanah Kanaan, terjadi peristiwa penyembahan Baal Peor di dataran Moab. Dan dengan demikian, Musa memberi peringatan yang tegas kepada bangsa itu melalui perkataan, hati-hatilah sekali, dalam ayat 15. Perkataan serupa juga terdapat pada ayat 23 sebagai suatu pengulangan supaya mereka tidak mengulangi dosa yang serupa. Karena sebagai umat pilihan Allah, mereka memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah yang benar, esa, dan hidup. Selain itu, penyembahan berhala merupakan suatu kekejian atau kehinaan di hadapan Allah yang membangkitkan kecemburuannya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan di saat ini, kita sama-sama diingatkan bahwa penyembahan patung berhala dalam rupa apapun tidak hanya dalam bentuk ibadah pagan yang batil, tetapi
Setiap orang dapat saja menyembah berhala ketika ia menghormati, memuliakan, dan mengidolakan sesuatu atau seseorang yang lain sebagai ganti Tuhan Allah yang hidup. Hal itu bisa berupa dewa-dewi, roh-roh jahat, jimat, kekuasaan, kesenangan, jabatan, orang yang berpengaruh, uang, harta kekayaan, produk teknologi, dan lain sebagainya. Karena itu, betapa pentingnya kita sebagai keluarga Kristen untuk terus-menerus mengajarkan kehidupan yang takut akan Tuhan bagi anak, cucu, cicit kita, sehingga persekutuan keluarga dan gereja yang setia menyembah dan beribadah kepada Tuhan akan berlangsung seumur hidup. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa dan mari kita berdoa. Makasih Tuhan akan firman yang terus membentuk kami. Biar kiranya Tuhan Allah kami yang esa dan hidup yang akan mengajarkan keluarga kami untuk setia menyembah-Mu dan menuruti setiap kehendak firman-Mu dengan tidak melupakan dan mengabaikan perintah dan ketetapan-Mu. Mampukan kami Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin.